Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kembali lagi dengan Pak Anggit di sini. Pak Anggit akan membahas tentang soal PM yang sudah kalian kerjakan kemarin. Sebentar ya, Pak Anggit tampilkan di layar terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini Pak Anggit akan membahas beberapa soal saja karena ada beberapa indikator yang sama. Oke. Yang pertama, soal nomor 1. Nah, di dalam soal itu kan kita ditanya hasil dari 11.022 dikurangi 3.567 ditambah 659. Oke, cara yang pertama, karena di situ ada pengurangan dan penjumlahan, yang artinya kedudukan mereka sama. Jadi yang dikerjakan pertama adalah yang di depan. Jadi 11.022 dikurangi 3.567 dikerjakan terlebih dahulu, baru dijumlah 659. Jadi hasilnya 7.455 ditambah 659, yang hasilnya 8.114. Paham nomor 1? Oke. Selanjutnya langsung ke nomor 3 karena nomor 2 sama ya. Oke, yang nomor 3 ini lebih rumit, yaitu 18.012 ditambah 15.314 dibagi 19 dikurangi 38 dikali 54. Nah, ini ada penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Oke, yang kita kerjakan pertama adalah pembagian dan perkaliannya dulu. Jadi nanti hasilnya ada 18.012 ditambah, nah ini 15.314 dibagi 19 dulu, begitu juga dengan 38 dikali 54 dulu. Maka hasilnya, maka kita akan memperoleh hasil 18.012 ditambah 806 dikurangi 2052. Baru kita kerjakan dari, karena ini tinggal penjumlahan dan pengurangan, kita kerjakan dari depan. Nah, jadi hasilnya adalah 18.818 dikurangi 2052. Hasil akhirnya 16.766. Oke, untuk yang selanjutnya. Kita langsung ke nomor 5. Di situ ada soal cerita. Anifah membeli spidol 8 buah dengan harga 1.600 per buahnya. Kemudian ia membeli 6 buah buku tulis. Jumlah total belanja Anifah adalah 29.000. Yang ditanyakan di sini adalah harga sebuah buku tulis adalah. Oke, langkah pertama kita bikin kalimat matematikanya. Jadi di sini kan ada 8 buah spidol dengan harga 1.600. Kita kalikan dulu 8 kali 1.600. Kemudian Anifah membeli lagi 6 buku tulis. Nah, di sini kita tulis 6 kali T karena kita belum tahu harga buku tulis dengan jumlah total 29.000. Paham? Oke, selanjutnya kita operasikan dulu yang 8 kali 1.600 ketemunya 12.800 ditambah 6T. Kemudian kita hilangkan 12.800, jadi 12.800-nya dikurangi, biar hasilnya tinggal 6T, karena depan dikurangi, yang belakang juga. Paham? Nah, hasilnya akan 6T, hasilnya 16.200. Jadi, T-nya bisa kita cari dengan 16.200 dibagi 6, yaitu 2.700. Jadi harga buku tulisnya adalah 2.700 per buku. Paham anak-anak? Yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kita kembali lagi ke bab 1 tentang operasi campuran bilangan negatif. Nah, di sini kita berjumpa dengan negatif 4.024 dibagi negatif 8 dikali 19. Oke, yang pertama, karena kedudukan pembagian dan perkalian sama, kita kerjakan yang depan dulu. Oke, jadi negatif 4.024
1024 dibagi 8 dulu, baru dikali 19. Ingat, negatif dibagi negatif hasilnya? Ya, positif 503, kemudian dikalikan 19. Hasil akhirnya 9.557. Paham? Next. Oke, kita ketemu soal cerita lagi. Untuk nomor 10. Suhu daging saat dikeluarkan dari kulkas negatif 7 derajat Celcius. Kemudian daging dimasak selama 57 menit dan setiap 3 menit dimasak mengalami kenaikan suhu 4 derajat. Suhu daging selesai dimasak adalah, yang pertama kita buat kalimat matematika. Kalimat matematikanya seperti ini. Jadi yang pertama, kita punya negatif 7, itu adalah awal suhu daging tadi. Kemudian kita punya 57 menit dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena suhu naik setiap 3 menit. Baru dikalikan 4, karena kenaikan suhunya adalah 4 derajat. Oke, jadi 57 dibagi 3 dulu, ketemu 19, baru dikalikan 4. Hasilnya negatif 7 ditambah 76. Hasilnya adalah 69. Oke, anak-anak? Nah, yang selanjutnya adalah pangkat 3. Kalian sudah mempelajari pangkat 3 ini di kelas 4 atau 5 ya. Jadi kita tinggal mengulang. Nah, cara yang pertama adalah, karena ini ada pembagian, 12 dibagi 4 dulu, karena ada kurungnya. Jadi tinggal 6 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2. Selanjutnya 6 pangkat 3 adalah 6 kali 6 kali 6. Dan 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Yang menghasilkan 216 ditambah 9. Dengan hasil akhir 225. Mudah kan? Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah KPK. Kalian juga sudah mempelajari KPK dari 4 dan 6. Oke, yang pertama kita cari 4. 4 itu faktorisasinya bisa kalian cari dengan kotak itu atau dengan pohon faktor juga bisa. 4 terdiri dari 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Kemudian 6. 6 terdiri dari 2 kali 3. Oke, di sini yang ditanyakan KPK. Jadi, untuk mencari KPK adalah pangkat tertinggi bilangan yang sama dan dikalikan yang tidak sama. Jadi semua di sini dimasukin. Tapi ketika ada bilangan yang sama, yang dipakai yang pangkat tertinggi. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 4 kali 3 adalah 12. Kemudian yang terakhir. Soal yang terakhir adalah FPB dari 16 dan 20 adalah. Tadi sudah KPK. Untuk FPB caranya sama. Yang pertama kita cari faktorisasinya, yaitu 2 kali 16 terdiri dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Ini juga bisa pakai pohon faktor atau pakai kotak. Kemudian 20. 20 terdiri dari 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Oke, kalau KPK tadi yang dipakai adalah pangkat tertinggi dan yang tidak sama, sekarang FPB. FPB adalah pangkat terendah dari bilangan yang sama. Yang sama adalah 2, 5-nya tidak, jadi 5 tidak dipakai, dan pangkat terendahnya adalah 2 pangkat 2. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 2 atau 4. Selesai? Nah, untuk penjelasan PM tahap pertama untuk pelajaran matematika sudah selesai. Jika masih ada yang merasa kesulitan, bisa WA Pak Anggit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.